Saat itu, di dalam makam reinkarnasi, Xiu Qiye menatap kristal yang melayang di atas kepalanya. Matanya penuh gairah. Aku sudah tahu benda ini ada di tangan orang itu. Aku tidak membunuhnya karena berharap anak itu sendiri yang mendapatkannya. Dengan benda ini, garis keturunan anak itu bahkan para tokoh besar di makam reinkarnasi lainnya bisa saja terbangun kembali. Moning ikut memandangi kristal di atas kepala mereka dengan penuh semangat. Dia ingin menyerap energi dari kristal itu, karena hanya benda itulah yang bisa mengembalikan kekuatannya ke puncak. Namun mengingat kalau benda itu juga sangat penting bagi Gustav, dia pun mengurungkan niatnya. Dia teringat sesuatu lalu menatap ke arah Xiu Qiye. Senior, meskipun Tuan Makam tidak menghadapi ancaman besar di dalam alam rahasia, tetapi setelah keluar, menghadapi keluarga-keluarga besar Gunung Kunlun itu sangatlah berbahaya. Xiu Qiye mengangguk dan berkata, selama 3000 tahun terakhir, setiap 100 tahun Gunung Kunlun kehilangan 100 ahli tingkat alam Kaisar Dewa. Dengan fondasi keluarga Huang, meskipun mereka hanya mampu melahirkan 1 ahli tingkat alam Kaisar Dewa setiap 100 tahun, maka dalam 3000 tahun, para ahli tingkat alam Kaisar Dewa dari keluarga Huang, selain yang gugur di medan perang atau mati karena kecelakaan, masih ada banyak yang sedang bertapa. Bahkan keluarga Huang mungkin masih memiliki leluhur yang kekuatannya berada di tingkat sangat tinggi. Kalau mereka turun tangan melawan Tuan Makam, itu akan menjadi ancaman nyata. Mendengar hal itu, Moning mulai berpikir dan berkata, keluarga Huang awalnya hanyalah keluarga kecil, namun selama 3000 tahun ini, setelah melalui berbagai peristiwa dengan klan darah roh, mereka perlahan-lahan berkembang hingga memiliki potensi untuk menjadi salah satu keluarga papan atas di Gunung Kunlun. Tatapannya tertuju pada ratusan batu nisan, lalu dia berkata, kalau tidak salah, ada seorang ahli kuat yang sebelum bertempur dengan klan darah roh, sudah memahami sebuah teknik yang bisa menaklukkan musuh secara paksa, bukan? Ahli itu juga berada di dalam makam reinkarnasi. Kalau dia dibangkitkan dan Tuan Makam mempelajari teknik itu, maka dia bisa menaklukkan para ahli tingkat alam Kaisar Dewa dari keluarga Huang dan menciptakan situasi di mana kekuatan kita bertambah, sementara mereka melemah. Walaupun seluruh anggota keluarga Huang layak untuk dimusnahkan, tetapi untuk saat ini, mereka masih bisa dimanfaatkan. Kita bisa menaklukkan mereka secara paksa, menyegel jiwa mereka, dan mengirim mereka untuk melawan klan darah roh. Setelah Tuan Makam menghancurkan klan darah roh, barulah kita mengurus mereka sepenuhnya. Xiu Qiye mengangguk. Tentu, itu ide yang sangat baik. Hanya saja, masih menjadi pertanyaan, apakah orang itu bersedia bertindak atau tidak? Kalau aku tidak salah ingat, teknik yang dia kuasai dalam ilmu sihir bahkan bisa menandingi langit. Sementara itu di kediaman keluarga Han, Han Tian melarikan diri dengan tergesa-gesa. Dia panik tak terkira dan mengejutkan banyak orang di sepanjang jalan. Begitu tiba di luar kediaman Han Yun, ia berteriak, leluhur, ini gawat sekali. Leluhur, para senior dari klan darah roh sudah dibunuh oleh Aldren Ye. 5 orang kuat dari klan darah roh sudah dibunuh oleh Aldren Ye. Dan 1 orang yang tersisa juga sepertinya tidak bisa bertahan. Dalam keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau para ahli klan darah roh tahu, bagaimana kita akan menghadapi mereka? Tiba-tiba gelombang kekuatan yang luar biasa kuat meledak keluar, menghantam Han Tian hingga terpental puluhan meter. Han Tian jatuh ke tanah dan memuntahkan darah tanpa henti. Dia segera berlutut dan mengetuk-ngetukkan kepalanya sambil berkata, leluhur, aku tahu seharusnya aku tidak mengganggumu, tetapi sekarang Aldren Ye sudah membuat kehebohan besar. Kalau klan darah roh mengetahui hal ini, kita semua mungkin tidak akan selamat. Leluhur, mohon segera buat keputusan. Anak buah Aldren Ye sudah hampir sampai ke tempat kita. Apakah kita harus melawan mereka atau membiarkan mereka masuk?
namun Han Yun hanya melontarkan satu kata dingin, "Pergi." Suaranya yang parau tidak menunjukkan emosi, namun seketika berubah menjadi seperti palu besar yang menghantam, membuat Han Tian terbang sejauh lebih dari 100 meter. Kalau bukan karena dia adalah keturunan Han sendiri, mungkin dia sudah mati karena hentakan itu. Han Tian yang berada di tingkat ke-8 alam Daiyuan memuntahkan darah 3 kali berturut-turut. Dia sama sekali tidak mampu menahan satu kata dari sang leluhur. Han Tian tidak punya pilihan selain membungkuk dan mundur, lalu kembali ke wilayah luar di mana ratusan jenius dari keluarga Han sudah berkumpul. Salah satu anggota keluarga Han bertanya, "Tuan muda, apa yang harus kita lakukan?" Di depan, pasukan Aldren Ye sudah tiba, dipimpin oleh Ye Lingtian dan Ye Luo Er. Bahkan para kultivator independen pun sudah bergabung dengan mereka. Mereka datang untuk mencari kita. Lalu kita harus bagaimana? Han Tian menampar orang itu hingga terpental dan berseru, "Bodoh! Mana aku tahu harus bagaimana? Apa kau tidak melihat kalau badanku penuh luka seperti ini?" Dia menatap Ye Lingtian dan Ye Luo Er yang datang dari kejauhan. Di dalam hatinya dia berkata, "Orang-orang di bawah, si pembantai Aldren Ye ini benar-benar tidak bisa diprovokasi. Orang ini saja berani membunuh para ahli kuat dari klan darah roh, apalagi aku. Lagi pula, sebelumnya dia sempat bicara dengan leluhur. Tampaknya hubungan mereka cukup baik. Untuk sementara, orang-orangnya akan aku izinkan masuk." Han Tian melambaikan tangannya dan para anggota keluarga Han di sekitarnya pun segera membubarkan formasi penghalang. Dia menyeka darah di sudut bibirnya, lalu berjalan keluar sendiri dan membungkuk seraya berkata, "Ada keperluan apa dengan kedatangan kalian berdua? Apakah Tuan Yi juga datang?" Ye Lingtian langsung menjawab, "Tuan Istana akan segera menyusul. Sebelum berangkat, Tuan Istana hanya menyuruh kami datang lebih dulu. Beliau akan tiba di keluarga Han untuk bergabung dengan kami." Ye Lingtian bersikap sopan tetapi tegas, sementara Han Tian hanya bisa menanggapinya dengan senyum. Bahkan sikapnya terlihat lebih rendah dibandingkan Ye Lingtian. Namun Ye Luo Er berkata, "Tuan Ye kami sudah berdiskusi dengan leluhurmu. Kemungkinan masih ada hal-hal mengenai klan darah roh yang perlu dibahas. Sebaiknya kau jangan menghalangi kami. Kalau tidak, aku takut kalau Tuan Ye marah, dia akan mengayunkan pedangnya dan membantai kalian." Han Tian buru-buru menjawab, Tidak, aku tidak berani sama sekali." Kemudian dia membalikkan badan dan melambaikan tangannya. "Buka jalan untuk mereka." Sekelompok anggota keluarga Han yang selama ini terkenal arogan, kini justru memberi jalan kepada para kultivator independen. Pemandangan ini membuat para kultivator independen yang baru saja bergabung dengan Istana Kegelapan merasa sangat puas. Dahulu mereka sering ditekan oleh keluarga Han, tetapi kini keluarga Han justru menyambut mereka seperti tamu kehormatan. Mereka benar-benar sangat gembira. Gu Tian, Nan Gu, Zhou Yan, dan yang lainnya merasa sangat puas dan berkata, "Orang-orang sombong dari keluarga Han ini akhirnya tiba juga saat seperti ini. Mereka sendiri yang membukakan jalan untuk kita. Waktu pertama kali masuk ke alam rahasia darah roh, mereka bahkan menyuruh kita merangkak seperti anjing. Sampah-sampah itu, akhirnya kami bisa melampiaskan rasa kesal kami hari ini." Beberapa waktu lalu, mereka masih ditangkap dan hendak dikorbankan kepada Han Yun, tetapi sekarang malah disambut seperti tamu terhormat oleh keluarga Han. Benar-benar perbedaan langit dan bumi. Zhou Yan dan Gu Tian pun mengingat-ingat kembali lalu berkata, "Ini semua berkat Tuan Istana. Kalau bukan karena kewibawaan beliau, mana mungkin mereka akan memperlakukan kita seperti ini." Zhou Yan lalu berkata kepada Ye Lingtian, "Tuan, kau tidak perlu memberi muka kepada keluarga Han. Mereka itu hanya tahu menjilat kekuasaan. Kalau bukan karena Tuan Istana membunuh sampah-sampah dari klan darah roh dan mengguncang seluruh alam rahasia darah roh, mungkin mereka sudah membantai kita semua."
Kemudian di dalam hatinya dia berpikir, sebagian orang dari tuan istana. Sebagai orang dari tuan istana kita harus melihat situasi dengan jelas. Jangan mudah tergoda oleh sikap manis keluarga Han saat ini. Soyan sangat sadar akan posisinya. Semua yang dimilikinya saat ini semata-mata karena Aldren Ye. Tanpa Aldren Ye dia sudah lama mati di tangan keluarga Han. Para kultivator independen lainnya pun berpikir serupa. Tanpa Aldren Ye, mereka pasti sudah lama mati di tangan keluarga Huang atau dibantai oleh orang-orang klan darah roh. Karena itulah, walaupun Han Tian menyambut mereka secara pribadi, mereka tetap tidak punya rasa hormat sedikit pun. Sebaliknya, mereka justru semakin menghormati dan berterima kasih kepada Aldren Ye. Ye Lingtian berkata, orang-orang keluarga Han, minggir. Kami tidak akan mengganggu senior Han Yun. Kami akan menunggu tuan istana di sini. Ye Lingtian juga tidak memberi muka. Dia langsung menyuruh Han Tian menyingkir. Han Tian hanya bisa berdiri patuh di samping. Dan segera memerintahkan beberapa anggota keluarga Han untuk menyuguhkan teh terbaik kepada Ye Lingtian dan yang lainnya. Beberapa anggota keluarga Han yang tidak bisa menahan emosi berkata, "Tuan muda, mereka sudah terlalu keterlaluan. Tuan muda, para kultivator independen itu bahkan meremehkan kita. Sungguh kurang ajar." Han Tian sendiri yang menampar mereka, masing-masing satu kali, lalu dengan marah berkata, "Kalau kalian mau cari mati, jangan seret-seret aku." Sambil menunjuk ke arah Ye Lingtian di kejauhan dan menarik kerah salah satu anggota keluarganya, dia berkata, "Kau tahu siapa itu? Itu adalah orang kepercayaan Aldren Ye. Aldren Ye berani membantai langsung orang-orang dari klan darah roh. Orang-orang klan darah roh itu keenamnya berada di tingkat alam kaisar dewa. 5 diantaranya dibunuh di tempat oleh Aldren Ye, dan 1 lagi masih dikejar untuk dibunuh. Kalau kau berani mencari masalah dengan orang-orang seperti itu, kau sama saja mencari mati, dan akhirnya hanya akan menyeretku juga. Kalau kau memang ingin balas dendam, segera lepas jubah keluarga Hanmu. Aku akan keluarkan kau dari keluarga ini. Lalu silakan lakukan sesukamu. Jangan sampai kau mati dipukul, lalu menyeret aku ikut dibunuh oleh Aldren Ye." Bentakan marah ini langsung membuat 3 anggota keluarga Han itu ketakutan sampai berlutut di tanah. Mereka tidak berani bersuara sedikit pun. Puluhan jenius keluarga Han yang ada di sekitar melihat pemandangan ini, bukan merasa tidak nyaman, tetapi mereka justru merasa kalau tindakan tuan muda mereka sangat tepat. "Aldren Ye, kalau mau cari gara-gara dengan orang sehebat itu, silakan saja, asal jangan menyeret kami." Ye Lingtian dan Ye Luo'er duduk tenang di dalam ruangan, sementara para kultivator independen lainnya berjaga-jaga di sekeliling sambil waspada terhadap seluruh gerak-gerik keluarga Han. Sebaliknya, Han Yun tengah duduk merenung di dalam gubuk kecilnya. Setengah jam kemudian, 2 bayangan berkelebat seketika muncul di dalam kediaman. Ternyata itu adalah Gustav dan Ji Siking. Semua orang dari Istana Kegelapan langsung berdiri, bergegas keluar rumah, lalu berbaris rapi dan membungkuk dalam-dalam. "Salam hormat, Tuan Istana." Gustav melambaikan tangannya. "Kalian semua berdirilah." Seketika, kekuatan besar yang tak kasat mata mengangkat mereka semua berdiri. Pandangan Gustav menyapu seluruh orang, lalu dia berkata, "Untuk saat ini, kalian tinggal di sini. Aku ada urusan yang perlu didiskusikan dengan Han Yun." Mereka menjawab secara serempak, "Siap, kami akan patuh pada perintah Tuan Istana." Ye Lingtian memimpin yang lain berdiri, lalu semuanya kembali ke posisi sebelumnya. Ji Siking pun bergabung dan berkumpul dalam satu ruangan, sementara orang-orang keluarga Han tetap berjaga di sekitar. Han Tian yang menyaksikan semua ini merasa gelisah. Di dalam hati dia berpikir, "Aldren Ye memanggil langsung nama leluhur kami. Jangan-jangan Aldren Ye bukan dari generasi muda.
Mungkinkah akar kekuatannya bukan berusia 20-an, melainkan seorang ahli besar yang menyamar dengan sihir? Itu sangat mungkin. Kalau tidak, bagaimana bisa dia dengan mudah mengalahkan para ahli dari klan darah roh yang berada di tingkat alam kaisar dewa? Kalau Aldren Ye memang seorang ahli besar, maka kemampuan membantai 5 dari 6 orang klan darah roh menjadi sangat masuk akal. Sebab bahkan tokoh terkuat dari generasi muda baru saja menembus tingkat alam kaisar dewa dan kekuatannya jelas tidak setara dengan Aldren Ye. Bagi para ahli dari klan darah roh yang sudah berada di tingkat alam kaisar dewa selama ribuan tahun, kekuatan Aldren Ye benar-benar berada di level yang berbeda. Menyadari hal ini, Han Tian merasa sangat bersyukur karena tadi dia tidak memerintahkan untuk menyerang bawahan Aldren Ye. Kalau dia melakukannya, sekarang dia pasti sudah menjadi arwah di jalan menuju alam baka. Saat itu juga Han Tian memerintahkan, antarkan anggur terbaik ke dalam. Sebagai tuan muda keluarga Han, di alam rahasia darah roh ini, selain leluhur mereka Han Yun, Han Tian adalah yang paling berkuasa. Apapun yang dia perintahkan, para jenius keluarga Han pasti akan melakukannya. Para jenius keluarga Han mengangguk dengan cepat. Baik, kami mengerti. Para jenius keluarga Han yang lain juga sudah menyaksikan kejadian sebelumnya. Seperti burung ketakutan yang ditembak, mereka dengan cepat menyiapkan anggur dan makanan terbaik untuk menjamu para tamu. Sementara itu di sebuah ruang batu yang tersembunyi dengan formasi pelindung, Gustav memandang Han Yun dan berkata, "Kau pasti sudah tahu tentang masalah keluarga Huang. Apa rencanamu terkait mereka?" Han Yun menatap Gustav dengan pandangan luas dan tenang. "Bukankah kau terlalu tergesa-gesa?" Wajahnya tampak seolah melintasi langit malam, tampak dekat, namun terasa sangat jauh. Dia berkata, "Ke-6 orang dari klan darah roh itu, sebenarnya aku juga bisa membunuh mereka. Tapi yang lebih penting adalah, dalam 1,5 tahun ke depan, akan ada sekelompok anggota klan darah roh yang datang untuk mengambil 100 kultivator tingkat alam kaisar dewa. Dalam waktu 1,5 tahun ini, apakah kau yakin bisa menembus ke tingkat alam kaisar dewa? Mampukah kau menghadapi mereka, bahkan melawan Nie Zan dan kawan-kawannya?" Gustav menjawab, "Sudah pasti aku mampu." Lalu dia duduk santai di kursi kayu sambil berkata, "Lupakan dulu soal keluarga Huang. Katakan saja, kekuatan seperti apa yang akan dimiliki kelompok klan darah roh yang datang dalam waktu 1,5 tahun lagi?" Han Yun mengangguk pelan, lalu ikut duduk di kursi kayu. Ujung jarinya memancarkan cahaya hijau yang perlahan menyebar dan membentuk 7 sosok manusia. Dia berkata, "Setiap 100 tahun akan ada 7 orang dari klan darah roh yang datang ke Gunung Kunlun. Mereka akan mengambil 100 kultivator tingkat alam kaisar dewa, yang laki-laki disiksa hingga mati, yang perempuan dilecehkan dan dipermainkan sampai mati." Gustav tertegun sejenak mendengar perkataan Han Yun. Semula dia mengira kalau orang-orang itu hanya dijadikan budak. Namun dari nada Han Yun, jelas kalau mereka dibawa untuk disiksa dan dinikmati. Kalau memang seperti itu sungguh terlalu kejam. Sekalipun mereka adalah para ahli kuat, tidak ada hak untuk melakukan hal sekeji itu. Tatapan Gustav pun menjadi tajam. Dia menatap Han Yun dan bertanya dengan suara dalam, "Kau melihatnya sendiri?" Han Yun berdiri lalu mengangguk. Ketujuh orang kuat dari klan darah roh itu sama sekali berbeda dengan 6 orang yang ada di alam rahasia darah roh ini. Kalau dilihat dari tingkat kekuatan, mereka semua jelas berada di atas tingkat alam kaisar dewa. Wajah Gustav langsung berubah menjadi muram saat dia berkata, "Maksudmu, mereka melewati tingkat alam kaisar dewa?" Meskipun dia sudah sedikit menebaknya sejak awal, namun kalau memang begitu adanya,
maka masalah ini jauh lebih rumit. Bagaimana mungkin dia bisa menghadapi semuanya seorang diri? Gustav berkata serius. Tentang peristiwa 1,5 tahun mendatang, apalagi yang kau ketahui? Aku ingin tahu segalanya. Nada suaranya penuh tekanan dan sedingin es.